Teman-teman, salam semuanya. Saya berada di Bandung bersama dengan ada AA Bob dan Tete Mei. Tete Mei, ya. Kita akan ngobrol dan mengalir aja. Kalau AA Bob atau lebih dikenal dengan AA Dimas Ginanjar Merdeka. Benar. Ya. Kalau Tete Mei saya belum tahu nih. Aku Mary Ramdhani Anwar. Mary Ramdhani Anwar ya. Nah, saya baru ketemu sih belum lama, kira-kira ada sekitar seminggu ya. Seminggu Kang. Di acara ulang tahun pernikahannya Pak Chandra Godong Hijau. Betul. Dan yang saya lihat, tadi nggak kelihatan malah. Bob sama Tete Mei nggak kelihatan, jujur. Oke. Duduk, boleh dibilang nggak menyolong, sangat biasa banget. Memang biasa. Benar kan? Memang biasa. Biasa banget gitu ya. Bahkan cenderung apa ya, low profile banget gitu loh. Amin. Sederhana banget gitu. Nah, setelah dikenalkan Pak Chandra, nah saya mulai ada kata Maici gitu. Saya cuma ingat kata Maici, kayaknya pernah denger nih entah di suatu tempat atau di mana gitu ya. Iya. Terus cuma ngintip sebentar, Maici itu siapa sih ya gitu ya. Udahlah, belum sempat ini mau buka, udah diajak ngobrol, ya udah ngobrol lagi. Iya. Nah, setelah ngobrol lagi, memang saya pikir, kalau saya ke Bandung saya mau main ya. Iya, betul. Saya main. Juga mungkin nanti kalau sama Tete ke Jakarta main ya, maksud saya ya. Iya, insya Allah. Oke. Nah, terus pas datang ke sini tentu mau baca nih, ragu, nggak usah baca lah, mengalir aja gitu. Tapi yang jelas di jalan tuh tadi saya merasa sesuatu deh. Nah, mungkin hari ini saya terima kasih banget ya. Sama-sama, Kang Irwan. Saya ingin mendengar langsung, bahkan mungkin lebih dari mendengar, ingin merasa tentang Maici, mungkin dari sejarahnya, bahkan dari kalau Maici kita tuh bukan cuman apa yang saya tangkap bukan cuman makanan saja, Iya. tapi ini ada bicara melestarikan budaya. Betul. Setuju. Iya. Ada ke arah sana ya. Bahkan juga ada bicara lingkungan hidup. Betul. Iya. Ini benar ya. Benar. Nah, mungkin hal-hal tersebut nanti kita ulas, tapi mungkin kita awali dulu ya dari latar belakang dari AA Bob, dan juga dari Teteh. Siapa dulu? Mangga. Mangga. Sweet. Biasanya kan aku duluan. Oh, jadi Selalu aku kan, ya? sejoli kan. Oke. Silakan. Kamu dulu. Latar belakang sih tidak ada yang istimewa ya, maksudnya saya lahir juga dari kedua orang tua saya PNS. Ya. Bukan dari keluarga yang penuh privilege, tapi sejauh ini saya merasa saya banyak mendapatkan privilege ya. Sekolah di sekolah negeri, kampus saya di Unpar dulu. Nah, kebenaran saya teman SMP nih sama dia. SMP, SMA, kuliah. Iya, Sampai iya. kuliah, tapi kuliah beda jurusan. Gitu. Sengaja. Enggak sih, memang mungkin Atau takdir gimana nih? mempertemukan. Destiny. Destiny's Child ya. Biasa kan ada yang ngintil gitu. Kayaknya dia mungkin. Yakin harus aku kupas. Oke, lanjut. Tapi memang tidak pernah terlibat secara romansa gitu ya Iya, sama iya. dia. Memang dulu waktu SMP kita teman basket. Dulu saya main basket, SMA saya masih main basket. Kalau dia udah jalur artis ya, kamu Udah SMA jalur artis, udah ya. jalur artis. Oh ya? Oke, nah, gitu terus. Artis-artisan. Oke. Kalau kampus sih memang pada masa itu sebenarnya mungkin karena kurang informasi apa bagaimana ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kejeblos lah gitu masuk jurusan. Salah jurusan. Apa yang salahnya? Karena sebenarnya bukan minat sih Iya. sebenarnya, cuman saya menyadari kapasitas kalau misalkan saya harus nganggur dulu setahun mungkin bisa jadi nggak nerusin kuliah juga dan akhirnya nggak kemana-mana gitu. Benar. Ya maksudnya apa ya, remaja lah ya pada masanya. Jadi ya udah saya menjebloskan diri, tapi walaupun kejeblos gitu, tapi saya tetap berusaha yang terbaik lah Iya. di sana karena mahal ya di Unpad. Jadi berusaha sesuai apa namanya, Juklak. sesuai juklak ya. Semester ini ngambil ini, ya alhamdulillah lolosnya sesuai juklak juga gitu. Oke. Nah, jadi tidak sebenarnya nothing special juga sih. Iya. Ya standar gitu. Terus sempat kerja juga di Jakarta di perusahaan swasta kurang lebih 2 tahun lah sampai akhirnya Iya. memutuskan untuk mencoba apa dulu mah berdagang ya, Berdagang. belum apa bentuknya belum benar-benar bisnis gitu, masih ya dagang aja gitu sama Pak Bob. Gitu.
gitu pada masanya ya. Udah sudah dagang itu keripik juga? Belum. Oh, belum. Belum. Dulu dia ngajakin saya itu justru malah landscape. Oh, landscape. Landscape. Yang benar. Benar, serius. Random banget. Terus. Bisnis landscape sama furniture Ya, dulu. Sorry, landscape dalam arti benar-benar kita ada mengadakan tamannya, mengkonsep dan Betul. sebagainya. Betul Kak, betul. Oh. Tapi bukan Bukan saya, kita berdua lah ya. bukan. Jadi memang sama teman-teman SMA salah Ya. satunya yang bikin logo pertama Maichi itu Ya. dia memang dia landscape architect. Oke. Memang dia kuliah di sana di Trisakti, kemudian S2-nya di ITB. Namanya Marcel Magenda. Oke. Dia yang bikin Marcel. logo Maichi pertama. Oh iya, sejarahnya itu ya. Ya, Iya. jadi awalnya tuh saya sama Mei sama Marcel, terus ada satu lagi teman namanya Adit. Ya. Nah, itu tuh memang pengen saya sih utamanya saya tuh pengen punya usaha Iya. itu bareng-bareng teman SMA. Itu sebenarnya pengen punya bisnis bareng teman SMA tuh sudah jauh-jauh hari. Iya. Dari 2003 dari ya? saya SMA dari 2003 saya bilang kalau sudah keluar dari kuliah sudah keluar dari SMA yuk kita bikin bisnis bareng-bareng karena saya merasa waktu itu energinya ini anak-anak SMA nih punya energi yang sama dan kayaknya bisa membuat sesuatu yang besar. Pikiran saya, visi saya. Ya, Cuman waktu itu visi ya. saya itu tidak nggak nyampe lah kali ya. Iya. Ada perdebatan, ada remaja lah biasa. Jadi ada beda visi dan sebagainya. Akhirnya ketemu lagi tuh kan 2003, 7 tahun kemudian 2010 baru bisa mulai itu si usaha itu. Si landscape itu. Nah, Proyek pertama dan terakhir ya. proyek pertama dan terakhir. Ya itu ngerjain tamannya SMA 2. Taman alumni. Taman alumni SMA 2. Udah ngerjain beres. Udah gitu Iya. ya rezeki mengalir sampai ke Maichi. Nah, sudah Maichi ya lupa semuanya sih sebenarnya. Karena selain peluang terus saya juga cekcok sebenarnya. Saya cekcok sama Iya. sebenarnya bukan sama Marcelnya tapi sama komunitas SMA-nya gitu. Iya. Karena memang balik lagi mungkin saya sama teman-teman SMA ya beda visi aja lah kali ya. Ya mungkin idealismenya Ah. akhirnya bertumbukan gitu. Akhirnya nggak bisa sejalan gitu. Mungkin pada masanya ya. Ya. Jadi Krisis jati diri ya pada masanya. Ya, lumayan lah. lumayan. nah jadi kalau tarik mundur sebenarnya gitu. Ya. Baru ketemu Maichi itu jadi mungkin setelah furniture dan landscape ini ada ngerjain apa, pernah jualan kaos bola juga. Oh iya, kita jualan kaos Persib dulu. Kaos Persib. Oh terus kita ini juga kalau saya sih ada toko buku waktu itu sama toko rekan. buku? Iya, Nah, saya punya toko toko buku. buku. Namanya Seven Heaven itu bukannya tahun 2007. Terus? Sampai 2010 saya masih terlibat pada Iya. masanya. Hmm, Terakhirnya setelah Maichi saya juga akhirnya fokus di Maichi gitu. Terus akhirnya teman saya ini udah almarhum yang meneruskan, tapi juga waktu itu dia hanya sampai di 2011 kalau nggak salah ya. Jadi begitu saya hengkang nggak terlalu ini lagi, akhirnya ditutup juga gitu. Iya, dan Maichi pertama kali jualan secara offline juga, maksudnya ya secara offline itu di Seven Heaven itu, di toko buku itu dulu. Oke, kita berarti langsung ke Maichi-nya nih sebagai suatu brandnya atau suatu produk yang legendaris. Amin. Sebenarnya siapakah Maichi atau apakah sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Maichi? Maichi itu sebenarnya sebuah toko fiktif, Ya. sebuah toko fiktif yang memang saya sama Mei ciptakan bersama. Ini berdua lagi nih. Berdua. Jadi Oke. secara Nah ini iya. mulai nih kita ya. Kita mulai drama nih ya. Mulai drama. Baik. Oke. Jadi konsep dari awal bareng-bareng karena memang kecintaan saya atau kesukaan saya sama Ya. makanan pedas, terutama keripik pedas. Jadi tarik mundur ke SMP, saya sama Mei ini memang suka makanan keripik pedas dulu di SMP 2 Bandung. Dari SMP 2 tuh kan di Jalan Sumatera. Nah, nggak lama dari situ ada Jalan Natuna, itu ada yang jualan keripik pedas. Dan enak. Nah, jadi kita hantar dulu, Hantar. keripik pedas. Dulu Nah. namanya Pikset. Pikset kan dulu Mah ya. Kita catat dong dulu. Udah dia nggak ngeh. Friendzone. Oke. Nggak ngeh. Oke. Nah, ya lumayan cukup modus berarti saya tuh beli keripik pedas tuh sebenarnya supaya jalan-jalan sama dia kan ya. Oh gitu ya? Iya. Pantes, makanya tadi saya di mobil ada rasa yang saya bilang tadi di depan tadi kayak ada sesuatu nih, ada Penuh sesuatu. modus gitu. Modus. Nah,
bahkan 2010 Iya. 2010 saya ketemu Mei lagi, kan dia kerja tadi di perusahaan swasta di Jakarta. Saya bikin reuni SMA 2 saya. Sorry, artinya sempat terpisah nih. Sempat terpisah. Wow. Sempat 7 terpisah tahun waktu itu, dan jarak ya. Walaupun masa-masa misalkan kuliah ketemu di kampus ya. Iya. Dia dengan pacarnya ya, saya tidak ada ya kan. Pokoknya saya yang menyedihkan lah ya. Kopinya pahit. Oh, yang pahit kopinya ya. Kopinya pahit. Nah, ada komunikasi yang coba dijalin, ada yang Ya. coba. Tapi waktu 2010 itu Ya. ada energi atau ada rasa, kalau istilah Pak Irwan tadi, Ya. ada rasa yang memanggil kayaknya saya harus ngumpulin anak-anak SMA 2 lah gitu. Karena buat saya sebelum sama Kang Irwan kemarin sebelum tahun baru kita ngebahas, bahkan setelah dari Pak Chandra juga cukup ngahuleng itu apa ya? Ngahuleng itu kontemplasi Contemplate. Oke. Wah gila ya, kita sudah sampai di titik ini, ketemu Pak Chandra yang juga legendaris Iya, di iya. bisnis tersebut. Kita nggak pernah menyangka sampai di titik ini. Terus kalau kita inget-inget lagi gitu dulu tuh dia nanya gitu, dulu lu tuh kenapa bikin reuni 2010 gitu. Ya. Reuni 2010 itu memang Berusaha saya kilas balik jadi itu kan memang akhirnya titik temu kita setelah berapa tahun. saya berusaha menginisiasi pertemuan tersebut gitu. Padahal kan bukan, kalau mau dihitung ya 7 tahun, nggak ngepas juga 10 tahun, bukan 2013. Ya alasannya apa gitu? Alasannya karena saya merasa di 2003 itu adalah salah satu tahun di mana saya happy, di mana saya bahagia gitu, di mana saya bahagia dan kayaknya saya mencari rasa atau energi bahagia itu, dan saya ingatnya dalam alam bawah sadar saya ya teman-teman SMA. Begitu. Jadi saya coba kumpulkan, dan anehnya pas ketemu dia, inilah yang saya cari nih bahagianya gitu. Karena ada apa ya? Ada kesetrum, Kang. Dia meluk saya. Wah, udah kemana aja meluk, tapi kok ini ada apa kok meluk biasa-biasa aja. Maksudnya ketemu teman-teman yang lain juga, wah Bob apa kabar dan sebagainya. Nah sama dia nih, loh ini apa nih? Ini harus diterusin jadi apa nih gitu. Makanya saya ngajakin si bisnis landscape tadi. Jadi ngadi-ngadi ya. Nah, ngadi-ngadi sebenarnya gitu. Panggilan bawah sadar. Bawah sadar, betul. Kenapa? Iya. Kenapa menurut saya 2003 atau SMA 2 itu menjadi kenangan manis dan bahagia? Karena memang itu menurut saya salah satu titik di mana saya merasakan happiness. Karena tadi kalau bicara latar belakang, saya dari kecil sampai remaja dan seterusnya memang jarang sekali punya titik bahagia itu, Kang. Broken home. Oh iya. Broken home. Oke. Jadi waktu pas TK, ayah saya sudah divorce sama ibu. Iya. Kemudian ibu akhirnya menjadi single fighter gitu ya, single mom, dan punya tiga anak kan. Nah ini ada dramanya nih, 3 anak. Iya. Nah anak ke-1 dan kedua, saya anak tengah. Iya. Nah, anak 1 dan kedua tinggal sama ibu. Oh. Nah anak yang ketiga, yang bungsu itu tinggal sama om, sama tante. Oke. Jadi ada pergelutan batin yang aneh lah, ya, yang buat kita bertiga, dan kita mengalami fase-fase yang cukup menarik gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin diceritain Mbak lebih bisa nyantai, tapi pas ngalamin waktu itu kan cukup tragis lah. Karena kita bertiga itu berebut kasih sayang ibu, ya, berebut kasih sayang ibu. Dalam sisi saya merasa saya nggak dapatkan itu. Saya mau berprestasi salah, saya tidak berprestasi pun salah. Ya, jadi ketika berprestasi misalkan saya ranking 1 di SD, SMP, ranking 2, pokoknya 3 besar lah. Tidak dapat apresiasi yang cukup dari sisi parenting nih. Tapi di satu sisi misalkan kakak atau adik saya tidak dapat prestasi itu, tapi dia dikasih gitu, kasih sayangnya berupa materi ataupun imaterial. Nah akhirnya saya mencari kasih sayang tersebut dari teman, dari mana. Nah menurut saya 2003 itu saya mendapatkan itu gitu, dari satu komunitas bernama SMA 2 gitu. Iya. Kurang lebih gitu sih, dan saya sudah lupa dengan saya nggak dapet itu tuh di keluarga, tapi di SMA saya dapet gitu. Dan akhirnya kan secara alam bawah sadar jadi pengen apa ya? Pengen mengulang itu lagi. Karena ketika mulai kuliah, kok saya nggak dapat lagi ya? Mana nih komunitas itu gitu? Mana nih rasa itu nggak ada. Terus saya mulai bisnis yang lain dan sebagainya, kok nggak dapet ya? Makanya saya coba tarik mundur. Kayaknya gua harus ngumpulin nih teman-teman SMA gitu. Menarik loh ini. Kurang lebih gitu. Jadi hal itulah yang membuat saya cukup
kepincut, kepentok sama momen di 2003. Dan di 2003 itu memang kita anak SMA 2 itu bikin pensi kalau istilahnya ya. Apa itu pensi? Pentas seni. Oh, oke. Bikin pentas seni, Bazar lah ya. bazar, Nah, terus? di mana menurut saya dulu kapasitas dan kapabilitas kita sebagai anak SMA itu kayaknya cukup mustahil untuk membuat pensi dengan skala yang cukup besar gitu. Dengan pada zamannya Pada zamannya kita ngundang bintang tamu nasional, kemudian kita ya seperti IO aja, seperti event organizer, Iya, tapi kita anak SMA loh, dan kita bisa sampai bikin Bandung macet. Oh ya? Iya, Iya. bikin Bandung macet, terus pencapaiannya adalah berapa ribu penonton ya waktu itu ya, sekitar 5.000 7.000 Iya, orang, Sabtu Minggu, full dan house lah. full house, dan itu nggak ya mungkin anak SMA yang lain juga ngelakuin pada zamannya, tapi menurut saya dalam kacamata saya gitu, dalam sudut pandang saya itu sesuatu yang wow, karena kita nggak bisa loh, kita nggak punya pengalaman apa-apa tapi bisa gitu bikin pensi itu. Dan menurut saya itu sebuah pencapaian yang saya nggak perlu legitimasi dari ibu, Iya. dan saya sudah tidak penting ibu mau ngomong apa mau apa, itu pencapaian saya bersama tim, bersama anak-anak SMA 2, dan itu wow gitu. Nah setelah itu saya nggak dapetin itu lagi sih, makanya saya rindu, tadi balik lagi rindu sama SMA 2. Mungkin rindunya sebenarnya sama dia ya. Bener ya Kang? Nomor rekening masih yang lama, saya transfer sekarang. Ya karena waktu pas di pensi itu, Iya. ada momen bersama sama dia kan anak acara. Oke. Anak acara, Oke. saya wakil ketua pensinya lah, wakil ketua, bukan ketuanya kan si Imam. Cuman saya yang seksi paling riweuh lah, paling get in charge, karena kan di keluarga broken home, ya udah aja saya curahin hidup saya di situ Iya. saat masa itu gitu. Di rumah ngapain, udah aja di sekolah. Jadi saya tuh ke sekolah rajin bukan untuk belajar, untuk ngerjain pensi Iya. sebenarnya. Gitu. Wow. Nah balik lagi akhirnya di Iya. tahun 2010 ketemu sama dia, Iya. dan sebenarnya tuh titiknya itu kita jadi Maici itu sebenarnya ada triggernya juga, beberapa trigger. Ini harus merokok ya? Iya, Beberapa harus dong. trigger. Pertama tuh kita ketemu di toko buku saya itu yang di 7-Eleven. Ada satu teman kita namanya si Tikba ya. Bye, Citika. Bye. Dia tuh bawa keripik pedas ke situ buat ngemil aja. Jadi inget zaman sekolah ya dulu. Asik, iya, Terus iya. kita Iya, jadi betul. iya dulu kita juga sering nyari nih. Nah dari situ kita mulai nyari lagi ke Kosambi lah. Terus di dekat Darut Tauhid ya ada Ya, toko ke tukang snack. jualan yang itu juga yang Natuna yang dulu SMP 2 juga nyari nggak ada. Ada, akhirnya kemana-kemana nyari, terus ada gitu, udah aja makan aja ya, makan keripik pedas. Nah akhirnya almarhum ini, sahabat saya ini ya orang baik lah dia. Dia tuh punya adik asuh di daerah Cimahi ya, Iya. punya Ya. adik asuh. Entah dia teh ditipu apa gimana, dia teh nyuruh saya nyari Ke Cimahi. ke Cimahi si adik asuh itu teh Terus? dalam rangka mau ngebayarin sekolah caturulan berikutnya. Oke. Nggak ketemu rumahnya, jadi fiktif Fiktif kayaknya, alamatnya. kayaknya fiktif itu teh si rapotnya teh nggak ada aja, kita cari kemana-mana. Terus dia inget kayaknya di daerah sini tuh ada yang jual keripik pedas kata dia. Salah satu yang terbaik pada zamannya lah. Ah, Di daerah? Cimahi, Cimahi. daerah Oke, Cimahi. oke. Yuk kita cari, ketemu lah kan. Nah di situ kita jadi tiap hari tuh jajan itu. Beli ke si Cimahi itu. Hampir tiap hari murus-murus ya, karena memang doyan pedas kita Iya, berdua. iya, iya. Sampai satu titik saya bilang, ini bonusan saya zaman dulu karyawan udah mau habis nih, aku bilang gitu. terus? Sedangkan dia kan, Uh-uh. dia kan juga penniless juga ya, maksudnya tidak Pengangguran lah. tidak punya income Iya, gitu. terus? Ini gimana nih biar kita makan tapi gratis, aku bilang Oke. gitu. Sesederhana itu sih. Yaudah kita coba jualin yuk, kata dia teh. Jualin apa? Aku bilang ya ini keripik. Ah gila lu, aku bilang. Jualan di mana gitu kan, aku bilang gitu ya, jualan aja apa kayak lo Twitter kayak apa gitu, lagi seneng Twitter dulu, dia suka bulatuk ya omong kosong lah gitu, Ngomong kosong. omong Iya, kosong iya, gitu iya, lah di iya, Twitter, iya. ngomongin apa. Nah di situ tapi kita judulin yuk gitu si keripik pedasnya apa dulu tuh, jadi bukan cuman Maici judulnya, ada apa ya, Maipa, ada Mairo, Maojo. Pokoknya yang nama-nama banyak lah Sunda nama-nama Sunda, pokoknya Oke. mah harus mama Sunda weh Ah, gitu. terus, Kita terus. ngobrol, akhirnya lolos lah ini si Maici, lolos seleksi ya, karena sebenarnya dia berirama dengan terima kasih gitu. Oh. Terima kasih Maici, Iya. gitu, Maaci Oh. Dulu kan ada zaman ini Kang Irwan ada di Twitter tuh bahasa alay. Iya. Bahasa alay itu kan memplesetkan terima kasih itu jadi maci, terus Iya benar. sama-sama tuh Maci, benar. Macama macama gitu. Nah, kita jadi masuk di
Zaman alay itu ada lah ya. momentum itu. Oh pas nih. Jadi pelafalannya mudah dan memang lagi dekat dengan bahasa alay tersebut. Itu dia tuh Momentum. Itu di situ. Benar. Ya udah akhirnya Brainstorm nih ya. Iya. Terus kita mulai jualan dulu masih pakai hashtag, jadi belum ada akunnya gitu di Twitter. Jadi kita nyeritain seolah ini Maici ini adalah sebuah sosok nyata. Makanya mungkin orang sekarang masih ada yang nanya ini tuh Maici itu siapa, karena memang kita memperkenalkannya memang dia tuh Maici itu hidup. Maici itu hidup. Nah, kalau makanya kita tanya tadi siapa betul dia? gitu. Jadi kita Maici itu emak-emak Sunda. Nah, hari ini Maici pakai kebaya. Warnanya ini sama kita benar-benar divisualisasikan. Ada narasinya lah. Ada narasinya, divisualisasikan dia memang sesosok yang real gitu. Sore ini Maici lagi sasapu di kebun belakang karena banyak runtah daun misalkan. Ya pokoknya benar-benar dinarasikan si Maici ini kehidupan sehari-harinya. Kita jadi belum jualan keripik, baru baru nyeritain Maici. Supaya orang penasaran. Sadar. Jadi Maici Iya. si emak misalkan si emak hashtag Maici hari ini masak peda belem gitu, jeung sambal gitu ya, lauk asin gitu. Pokoknya jadi naon si Bob cenah geje nyaritakeun emak-emak nanya cerita aja terus. Jadi kita menarasikan, memvisualisasikan si Maici ini sebuah sosok yang memang ada gitu, si nenek-nenek Sunda ini gitu kan. Sampai akhirnya hari ini Maici coba jualan keripiknya loh, bikin sendiri gitu. Mantap. Jadi sebenarnya mah ujung-ujungnya dagang gitu. Ujungnya dagang, cuman nggak trik tadi dari membuat narasi dulu berapa lama tuh kira-kira sampai semingguan lah. Semingguan pada masanya kita belum mengerti bahwa itu adalah sebuah soft selling ataupun branding ataupun apa ya, kita kan ilmunya juga belum sampai sana gitu. Sampai akhirnya kita bisa ternyata itu teh storytelling lah. Itu tuh namanya storytelling. Itu teh narasi ya, itu teh storytelling ya, baru ngeh gitu setelah kamu baca Seth Godin. Tapi muncul itu gimana tuh awalnya, berdua TikTok atau TikTokan sih, jadi benar TikTokan benar itu ya. Benar. Jadi gimana kalau kita gini. Jadi sebenarnya saya sama dia memang teman ngobrol sih. Teman ngobrol dan dia juga banyak mengkrek otak saya gitu. Tapi pada saat itu udah sambil dengerin lagu Roxette It Must Be Love. Sudah dong. Dulu dengerin Linger, Cranberries. Sama ada satu lagu yang buat saya bersejarah adalah Temper Trap. The Temper Trap. Sweet Disposition. Itu salah satu yang kalau dengar lagu itu tuh kita bisa tarik mundur, bisa flashback ke 2010. Asik banget. Dulu ada filmnya itu 500 Days of Summer ya. Oke. Jadi sampai kita bela-belain nonton konsernya waktu pas dia ke Eldorado di Bandung. Memang saya sampai nangis gitu karena salah satu lagu yang menemani Maici si siapa Dogi Mandagi tuh kita belum punya kesempatan ya ketemu. Kalau ketemu saya pengen say thanks gitu karena itu salah satu mungkin dalam kesempatan ini kita bisa say Dogi Mandagi ya. The Temper Trap, dia orang Manado yang punya band Australia kan. Dia ngeband di Australia, The Temper Trap namanya. Gitu. Ya itu awalnya memang akhirnya kita mencoba menarasikan Maici ini atas ide dia, terus saya coba elaborasi. Jadi sebenarnya mungkin mentahnya di dia, terus saya cuman bagian ocon-oconnya gitu loh. Maksudnya ocon-oconnya itu apa ya, jokesnya gitu. Si Maici dalam visualisasi saya gitu. Keren asli. Itu kalau kamu terinspirasi sama bukunya Pak Yasraf sebenarnya. Pak Yasraf ada Pak Yasraf Amir Piliang. Iya, tentang hipersemiotika. Jadi dulu waktu pas SMA kelas 2 mau penjurusan ke kelas 3, saya tuh udah pengen masuk seni rupa. Masuk seni rupa nggak boleh sama ibu kan. Mau jadi apa? Jadi seniman ya. Suka, sampai sekarang masih suka. Nah, akhirnya masuk IPS. Jadi impian saya nggak nyampe, tapi impian ibu juga nggak nyampe. Jadi satu sama. Pengen kamu jadi apa? Dokter. Ya umumnya orang tua. Tipikal lah. Saya pengen seni rupa, nggak boleh, ya udah gugur. Tapi impian orang tua juga gugur, udah aja sekalian masuk IPS. Jadi nggak mungkin jadi dokter, nggak mungkin jadi seni rupa. Tapi keinginan saya mempelajari hipersemiotika dari Pak Yasraf itu cukup terus menggebu-gebu. Sampai akhirnya juga kita sampai sekarang juga bersahabat dengan Profesor Yasraf juga masih. Sebelum Maici itu dia ikut kelasnya loh, kelas umum. Jadi dia sengaja di Bandung. Sengaja ikutan kelas umumnya Pak Yasraf
untuk belajar tentang ilmu semiotik ini ya, Iya. nggak Oke. salah ya. Ya, Sampai baru akhirnya telurnya Maici embrionya gitu. ya, salah satu ilmu dari hipersemetika atau dari Pak Yasraf itu kan tentang parodi, Kang. Tentang parodi, tentang pastiche, tentang kitsch, di mana sesuatu yang parodi bisa begitu hidup, sesuatu yang seperti kita nonton Marvel lah, seperti kita nonton Marvel. Iya. Itu kan Avenger. kita tahu Avenger itu fiktif, Iya. tapi terasa begitu hidup. Nah, kurang lebih Maici itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya Maici ini begitu hidup tapi sebenarnya fiktif. Bahkan kan sampai awal pas perjalanan tadi kita alhamdulillah berhasil membuat Maici itu teka-teki, Jadi maksudnya ada distorsi gitu loh orang kayak real gitu. Sampai akhirnya mana dong Maicinya, keluarin fotonya, Pak. Nggak ada. nggak ada. Gitu, Kang. Itu Jadi jadi awalnya. Pak Yasraf ya tadi, Pak Yasraf. sampai Pak Yasraf ya, kurang lebih gitu, Kang. Iya. Menarik. Apalagi ya. Apalagi ya, Awalnya loncat-loncat ini. Loncat-loncat. Nggak apa-apa, ini menarik kok. Justru ini dramanya seperti ini ya. Oh, sampai di satu masa ya, Ya. ada perpecahan. Jadi di Maici itu yang tadi Bob cerita ya, Ya. ada kakak adik gitu. Ya. Akhirnya kita kan jualan Maici nih. Selang berapa bulan adiknya Bob ikut jualan. Baik. Langsung ngambil ke pabriknya itu. Ya. Jadi nggak melewati kita pada masanya. Cuman ya udahlah dia bilang gitu.